Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus beranugerah di dalam kehidupan kami, Tuhan yang terus beserta di dalam kehidupan kami. Biarlah di sepanjang hari ini Tuhan senantiasa memberkati kami dengan anugerah-anugerah yang baru. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh hamba Tuhan itu boleh senantiasa menjadi berkat di dalam kehidupan kami sebagai wanita-wanitanya Allah, sebagai wanita Deborah yang ada. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati Tuhan, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan anugerah yang daripada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 77 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 77 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Ayat yang ketiga, apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, maka lemah lesulah semangatku. Tema firman Tuhan kali ini adalah bertahan menghadapi tantangan. Seringkali apa yang kita alami sangat bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Kita menginginkan sesuatu yang baik, tetapi justru penderitaan dan kesesakan yang datang menghampiri kita. Tidak ada manusia yang bisa memprediksi kapan tantangan, kesesakan itu datang. Semua terjadi tanpa diundang. Bahkan terkadang kita merasa bahwa apakah ada yang salah dari apa yang aku lakukan. Kadang kita berpikir, aku sudah berdoa, aku sudah saat teduh, bahkan aku sudah aktif di dalam pelayanan yang ada di gereja. Yang seringkali menjadi pertanyaan, mengapa masalah, tantangan itu tidak kunjung selesai? Sementara orang lain yang kelihatannya jauh daripada Tuhan, kebaikan Tuhan seolah-olah berpihak kepada mereka. Kadangkala menjadi tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir, di manakah Tuhan? Di manakah Allah yang saya sembah ketika aku sedang dalam kesesakan? Atau masihkah Tuhan mendengar seruan, doa dan permohonanku? Yang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana kita sebagai umat Tuhan tetap bertahan di saat menghadapi tantangan. Mari kita mau bersama-sama belajar. Ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, berseru dan datang kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 77 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa aku mau berseru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Dan ayat yang ketiga dikatakan, pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Berseru dan datang kepada Tuhan. Hal ini merupakan gambaran yang melukiskan pada waktu itu pemazmur ada kesulitan yang besar bagi pemazmur pada saat itu. Tetapi pemazmur tidak begitu saja menyerah dan putus asa. Bahkan dia pemazmur terus berseru dan datang kepada Tuhan. Karena dia meyakini bahwa Allah sanggup mengaruniakan
segala sesuatu kepada kita sebagai orang-orang percaya. Yang menjadi pertanyaan kita sebagai umat-umat Tuhan, masihkah dalam kondisi tekanan hidup, dalam kondisi pergumulan, dalam kondisi kesesakan, masihkah kita bergaul dengan Tuhan? Masihkah kita terus berharap kepada pertolongan yang daripada Tuhan? Dan ini menjadi perenungan kita sebagai umat-umat Tuhan, bahwa pemazmur memberikan satu keteladanan kepada kita. Sekalipun ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, dia tidak menyerah, bahkan dia tidak berputus asa. Dan yang kedua, kita akan belajar sadari dan percaya bahwa dialah Allah satu-satunya penolong. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46, kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat 1 bagian B. Di sana dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kitab Mazmur ini mendorong kita sebagai umat Tuhan untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan akan kuasanya, akan pemeliharaannya pada masa-masa yang sangat sulit. Dan kitab Mazmur ini juga memberikan penghiburan ketika segala sesuatu tampak sangat mengancam di dalam kehidupan kita. Sang pemazmur mengajarkan kepada kita melalui keteladanannya, yaitu bahwa Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dan saya yakin dan percaya ini adalah satu bukti bahwa hidup kita sebagai orang percaya senantiasa ditolong oleh Tuhan. Sekalipun harus melewati tantangan, sekalipun harus melewati masalah, sekalipun harus melewati kesesakan. Tetapi ingat, Dia Allah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin ibu-ibu? Saya percaya di hari ini Tuhan akan mengadakan pertolongan yang ajaib bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Apapun yang menjadi pergumulan ibu-ibu semua, apapun yang menjadi doa-doa ibu-ibu semua, saya yakin dan percaya hari ini mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga, kita akan belajar Tuhan setia menjaga hidup kita. Di dalam Mazmur 121 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Di sana dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dan ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan ancaman ini, kita memerlukan pertolongan yang sejati. Dan pertolongan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Pertolongan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur menyadari pada waktu itu seakan-akan tidak ada harapan, tidak ada pertolongan, dan ia mencoba untuk kembali kepada Tuhan. Pada waktu itu kita bisa merenungkan kembali, melihat kembali bahwa pemazmur ini tidak mudah menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tetapi dia kembali, dia memiliki satu komitmen untuk kembali kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya Dialah Allah, hanya Dialah Yesus yang sanggup untuk menolong. Dan di sanalah ia mendapatkan pertolongan itu. Dan ia berkata, pemazmur ini berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan ibu-ibu semua? Pertanyaannya, yang menjadi pertanyaannya, masihkah kita mempercayai akan pertolongan dan kuasa yang daripada Tuhan? Atau kita sudah berpaling lagi
tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mungkin kita lebih percaya kepada pertolongan manusia. Tapi kita perlu ingat bahwa pertolongan dari manusia itu sangat terbatas. Tetapi pertolongan Tuhan itu tidak ada batasannya untuk kita sebagai orang percaya. Asal kita tetap percaya, asal kita tetap yakin akan kuasa yang daripada Tuhan, maka Dia Allah sanggup untuk memberikan pertolongannya bagi kita. Dan yang keempat, kita belajar, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Saat-saat situasi, saat-saat ini, ada banyak orang yang mungkin mengalami tekanan. Ada banyak orang yang mungkin mengalami kondisi situasi yang tidak mudah untuk dia hadapi. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Allah sanggup untuk menolong kita. Makanya Tuhan berkata kepada setiap kita, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan kali ini mengajarkan kembali kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala mungkin di dalam kehidupan kita pernah mengalami apa itu yang dinamakan dengan olokan dan hinaan. Yang ini merupakan ujian yang sangat berat. Bahkan mungkin ketika kita sudah melakukan yang baik, orang bisa berkata bahwa kamu belum baik apa yang kamu lakukan. Mungkin apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat dipandang sebelah mata oleh orang lain. Bahkan ketika mungkin persoalan itu datang, seolah-olah Tuhan itu tidak ada bersama dengan kita, seolah-olah Tuhan itu jauh kepada kita. Tetapi hari ini Tuhan berkata bahwa ketika kita mengalami olokan dan hinaan, itu merupakan satu ujian yang sangat berat bagi orang yang percaya dan orang yang beriman. Yang menyebabkan bahwa iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan itu luntur dan goyah. Tetapi ketika kita mengambil keputusan untuk terus maju, percaya dan setia kepada Tuhan, maka Dia Allah yang akan selalu memberikan kekuatan serta kemampuan kepada kita untuk menghadapinya. Ada amin ibu-ibu? Saya percaya firman Tuhan hari ini itu boleh menjadikan jawaban, menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Untuk kita terus maju dan jangan goyah apapun yang terjadi. Terus maju dan jangan goyah. Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Berharaplah kepada Tuhan dengan kerendahan hati sampai kita mengalami pertolongan dari Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam pergumulan, kesulitan, kesesakan, tantangan. Ketika kita tetap maju, maka kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita seorang pemenang. Kita bukan seorang yang tidak pernah gagal, tetapi seorang yang tidak pernah menyerah. Sekali lagi saya katakan bahwa kita sebagai seorang pemenang adalah bukan seorang yang tidak pernah gagal, tetapi seorang yang tidak pernah menyerah. Firman Tuhan di hari ini ada 4 hal yang kita pelajari. Bertahan dalam menghadapi tantangan. Yang pertama, berseru dan datang kepada Tuhan. Yang kedua, sadari dan percaya bahwa Dialah Allah satu-satunya penolong. Yang ketiga, Tuhan setia menjaga kita. Dan yang keempat, jangan pernah berhenti berharap
kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama mengimani, meyakini dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang saat ini ibu-ibu sedang gumulkan, apapun yang saat ini sedang didoakan, bahkan mungkin bertahun-tahun belum juga mengalami jawaban yang daripada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama. Saya berdoa buat ibu-ibu, angkat tanganmu dan kita mau bersama-sama berdoa. Dan kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Bapa di surga, Engkau Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang diangkat, tanda penyerahan mereka kepada Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati mereka. Engkau melihat kerinduan hati yang besar yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bahkan Engkau melihat sampai kedalaman hati mereka. Engkau tahu satu persatu pergumulan mereka. Engkau tahu satu persatu kerinduan mereka. Dan kami percaya firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan, biarlah itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan setiap ibu-ibu yang ada. Bila firman Tuhan yang sudah disampaikan itu boleh menjadikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan mereka. Di dalam mereka mengalami kondisi, situasi, tantangan, kesesakan, pergumulan yang berat yang mereka alami. Dan kami percaya, kami bersepakat di hari ini. Kami percaya di hari ini dengan iman percaya kami kepada Tuhan. Engkau Allah akan memberikan mujizatnya kepada setiap kami. Engkau Allah akan memberikan pertolongannya kepada setiap kami, kepada orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Maka Tuhan sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari ini karena berkat Tuhan Engkau curahkan bagi kami. Kami bersyukur di hari ini karena mujizat dan pertolongan Tuhan itu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu memberkati setiap ibu-ibu yang ada. Hamba-Mu memberkati setiap pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan beranugerah di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, kami percaya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan di dalam kehidupan mereka. Tuhanlah yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan ibu-ibu yang ada. Dan kami percaya, kami mengimani akan janji firman-Mu. Maka Tuhan sanggup untuk menolong setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.